Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau bapak ibu masih ingat, bacaan pertama tadi dibaca pada hari raya apa? Malam Natal kita mendengar bacaan itu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ketiga bacaan suci pada hari Minggu biasa yang ketiga ini menampilkan kepada kita dua kelompok manusia. Ada dua kelompok manusia yang mencintai terang dan kelompok manusia yang mencintai gelap. Tujuan terang
itu untuk mempersatukan, meneguhkan, dan juga membangun kerjasama yang baik. Sementara kelompok gelap itu mereka berusaha untuk menarik manusia terang meninggalkan terang dan kemudian menghambakan diri pada kegelapan. Kuasa-kuasa duniawi dan kuasa-kuasa jahat yang berusaha untuk merebut hati manusia, membuat manusia meninggalkan Yesus dan kemudian dituntun oleh keinginan daging atau keinginan duniawi. Maka menjadi manusia terang sebagaimana dijelaskan dengan luar biasa dalam kisah Injil tadi. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, mengikuti. Berarti Yesus berada di depan, kita berada di belakang Yesus. Kita akan menginjakan kaki kita pada jejak kaki Yesus. Itu namanya mengikuti Yesus. Berarti Yesus menjadi penuntun yang menuntun kita untuk menuju hidup yang abadi. Sementara menjadi anak-anak gelap, berarti kita berjalan membelakangi Yesus. Yesus ke sana, kita ke sini. Maka bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Pertanyaannya, sepanjang hidup kita hingga pagi hari ini, kita lebih condong menjadi anak terang atau anak gelap? Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, kegelapan itu tidak akan menghantar kita menuju kehidupan abadi, tetapi kegelapan akan menggiring kita menuju kebinasaan abadi. Sementara terang akan menggiring kita menuju hidup abadi dan sukacita yang kekal. Maka Tuhan ingatkan kepada kita semua, Yesus telah lahir, kita telah merayakan Natal, Sang terang sejati telah lahir di hati dan hidup kita. Tuhan menciptakan kita manusia dengan akal budi. Maksudnya kita tahu memilih yang baik dan yang jahat. Semoga kehadiran kita semua dalam Ekaristi Kudus pagi ini memampukan kita untuk berjuang menjadi anak terang, agar kelak kita bisa tinggal dalam terang yang sesungguhnya, yakni damai di surga abadi. Semoga.